نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Tawasul ini artinya berdoa dengan. Teman-teman berdoa dengan. Ada berdoa di dan itu bebas. Berdoa tuh di mana aja boleh. Ada berdoa ke. Berdoa tuh artinya meminta ya. Ada meminta kepada gitu. Nah, ini nggak boleh kecuali kepada Allah. Berdoa ke kuburan, boleh apa enggak? Enggak boleh. Berdoa kepada kuburan, minta kepada kuburan, boleh? Enggak boleh. Jadi ada berdoa ke dan itu enggak boleh kecuali kepada. Ada berdoa di dan itu boleh dimanapun tempatnya meskipun sebagian tempat ada yang lebih mustajab daripada yang lainnya. Nah, ada yang berdoa dengan. Berdoa dengan itu seperti doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang sekarang kita baca dalam setiap kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah-Mu bersama dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dengan kebersamaan, dengan keberkahan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, karuniakanlah kami hidayah bersama mereka. Gitu. Seperti doanya Nabi Muhammad untuk keluar masjid. Allahumma bihaqqis sairina ilaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik antaghfir li dzunubi. Nah, itu adalah doa tawasul namanya. Berdoa dengan, ya Allah, dengan kemuliaan orang-orang yang berjalan menujumu, dengan kemuliaan orang-orang yang menginginkan dan mengharapkanmu, dengan keberkahan perjalananku ini. Ya, itu namanya berdoa dengan. Itu arti dari tawasul. Jadi tawasul itu adalah berdoa, meminta kepada Allah dengan kemuliaan orang-orang mulia. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita ini. Gitu ya. Tawasulnya kepada siapa? Tentu saja kepada manusia paling soleh, baginda kita Nabi besar Muhammad. Jadi tawasul tuh kayak semacam kita mau pergi ke rumah orang, mau menghadap pada orang, kayaknya kalau saya yang datang nggak ngajak-ngajak yang lain, nggak ngajak orang-orang yang deket dengan sahibul bait, kayaknya saya ditolak deh. Maka kita pun ngajak orang lain untuk kita jadikan sebagai pintu. Semoga dengan sahibul bait melihat orang ini, dibukakan pintu, saya pun ikut masuk bersama dengannya. Gitu. Itu arti dari tawasul. Nah, kita bertawasul kepada Nabi Muhammad, kepada seluruh sahabat, terutamanya kepada Al-Hubabah Sayyidah Khadijatul Kubra, istri dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Batulil Mustatabah, dan Sayyidah Fatimahuz Zahra yang merupakan pemimpin wanita surga dan adalah merupakan putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asa dakwah mujabah, semoga dengan keberkahan mereka semua doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Yassarallah ma ta'assar, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kesulitan-kesulitan. Doanya kita minta kepada Allah, semoga Allah beri kemudahan kepada kesulitan-kesulitan kita. Kemudian doa yang lainnya lagi,
Rabbana yu'tir raghaib, semoga Allah kabulkan segenap hajat-hajat kita. Tentu yang hadir di sini ada yang sedang punya hajat. Adik-adik yang udah masuk umurnya, jodohnya belum kelihatan hilalnya. Ada yang mungkin udah nikah, ditanyain mulu sama orang kapan punya anak. Udah kepengen juga punya momongan belum dikasih sama Allah gitu kan. Ada yang udah pada punya anak tapi pegel mulu ngadepin suaminya. Ada yang sangat mengkhawatirkan keadaan anak-anaknya. Semua dari kita punya hajat, teman-teman. Semoga Allah berkenan untuk mengijabah hajat-hajat kita. Fa'asa yubri dhimami, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Fahuwa fi dhaili dhanabah, yang selama ini selalu membuntuti kita. Kalau dosa bisa kita tinggalin dulu kan enak ya. Tapi nyatanya ya kayak buntut gitu. Terus saja ngikutin kemanapun kita pergi. Kita minta Allah melepaskan buntut dosa kita, biar kita bisa menjadi hamba-hambanya yang lebih solehah insya Allah. Biar jalannya bisa lebih kenceng, enggak kehalangan sama dosa. Kullahum yakduna daini, semoga Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutang-hutang kita. Baik yang punya hutang berupa uang ataupun itu yang aminnya belakangan utangnya banyak bagaimana nih? Ataupun yang hutangnya berupa kita pernah berbuat jahat sama orang, berbuat zalim sama orang, itu juga hutang yang harus kita lunasi di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melunaskan semua hutang-hutang kita insyaallah. Kullahum fukur rahina, kita juga minta sama Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melepaskan belenggu yang mengikat kita. Belenggu apa? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, belenggu kejahatan diri sendiri. Kita nih di hidup nih sebenarnya nggak ngalahin siapa-siapa selain mengalahkan diri sendiri. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita menang menghadapi belenggu kita sendiri insyaallah. Fa'asa yusli iwaji, semoga Allah menjadikan kita semuanya lurus. Yang bengkok-bengkok diluruskan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keadaan kita, cara berpikir kita, ibadah kita, akhlak kita. Mudah-mudahan semuanya jadikan Allah hamba-hambanya yang istiqomah. Rabbistur lil qabihi, semoga Allah tutup aib-aib kita. Tsumma amil bil malihi, selalu memperlakukan kita dengan manis. Insya amin ya rabbal. Sebelum kita bertawasul, saya ingatkan kembali untuk tidak ada siapapun yang foto maupun video, karena saya di majelis-majelis menghususkan untuk kaum muslimah, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perempuan, dengannya saya bisa bertatap muka. Saya tidak mau kita bertutup muka, ya, maunya bertatap muka. Jadi siapapun yang mengenakan niqab, saya juga harap untuk membuka, biar kita bisa saling bertatap-tatapan, tidak bertutup-tutupan. Ada sirrun nadrah, mudah-mudahan kita bisa dapatkan itu insyaallah. Iya, juga untuk mencegah adanya orang-orang yang pas dibuka cadarnya ternyata berkumis. Pernah kejadian katanya, tapi nggak di sini, nggak di Jakarta ya. Kita baca tawasulannya bareng-bareng. Bisa dimasukin.
Ya. Yang punya catatannya silahkan dibuka masing-masing. Yang nggak punya catatannya boleh hafalin refnya aja. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi tsummas sahabah fa'asa da'wah mujabah. Ya, saya senang baca tawasul ini karena menyebutkan nama orang-orang mulia, terutamanya Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan dari beliau-beliau yang soleh-solehah ini, sehingga menjadikan kita semuanya menjadi penerus-penerus dari Sayyidah Khadijah, dari Sayyidah Fatimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini ustadzahnya suaranya pas-pasan, jadi kita akan bacanya bersama-sama ya, biar nyaru, biar suaranya kedengeran rada enakan. Kita bacanya bareng-bareng. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa wa ala bashari jadat rahamatu wastajadat wa layalil khairi adat wa sakab ma'us sahaba marhaban bi'alal musalla wa biman qad halla ma'ala wa kuusul khairi tumla lin nasabah wal qarabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujabah. Ya khalili la tadajjar fa'asal maksuru yujbar yassarallah ma ta'assar wa kafa syarral ghilaba rabbana yu'tir raghaib wa rasulullahi naib wa ali laithul kataib qad hadat fi narikaba. Natawassal
سلب الحبابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة سيد الرسل الكرام وله أبعى السلام فعسى يبري ذمامي فهو في ذيل ذنابا من رسول للمدينة دينها من خير دينا كلهم فك رهينا ما نخاف الانقلاب نتوسل بالحبابة مستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى وعسى بالمروتين فيغير الله عيني كلهم يقضون ديني لا يراوعني حسابا إنني في الله راجي لم أزل بالباب لاجي فعسى يصلح عواجي ويسهل للصعابة نتوسل بالحبابة المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة مستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة ربي استر للقبيح ثم عامل بالمليح بالملائك في الصفيح في السماوات الحجابا بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي والمقدم والعمود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالحبابة مستطابة
والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة بطول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. فاتحة بالقبول وتومي كل سلوى إلى حضرة رسول الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap DKM Masjid Sunda Kelapa yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, segenap syaraif, segenap ibu-ibu haji ataupun calon-calon haji, semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disayangi Allah Subhanahu wa taala, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah, dan didekatkan selalu dengan jalan-jalan kebaikan, berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, dalam hari-hari ini kita dibuat iri oleh orang-orang yang mulai bergerak perlahan-lahan dari Indonesia ataupun dari negara-negara yang lain menuju ke kota Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Pergi ke Baitullahil Haram, pergi mengunjungi Ka'bah yang merupakan pusat ibadah umat Islam, menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat yang kiblatnya adalah Ka'bah. Bangunan kecil itu teman-teman disebut sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah. Bukan artinya Allah berada di sana, sebagaimana bukan artinya Allah ada di atas langit atau surga atau Firdaus al-A'la atau Sidratul Muntaha. Tidak, sebab Allah tidak berarah. Itu hanyalah Ka'bah, hanyalah bangunan yang Allah nisbatkan
dirinya dengan bangunan tersebut. Bukan berarti bangunan yang lain bukan miliknya Allah. Kayak semacam gini loh. Kamu punya 10 anak. Tapi ada satu anak tuh yang nyenengin banget, membahagiakan hati kamu banget. Kamu cinta sekali sama satu anak itu, sehingga kamu suka bilang kepada semua anak-anakmu yang lain, nih baru anak mama. Emang yang lain bukan anak mama? Anak mamanya tetangga. Semua anakmu, semua anak mama, tapi secara khusus seorang anak disebut sebagai anak mama ketika anak tersebut sangat dicintai oleh mamahnya. Demikian pula dengan Baitullah, teman-teman saya sekalian, semua jengkal bumi milik Allah. Semua jengkal bumi diciptakan oleh Allah SWT. Bahkan bukan hanya di bumi tapi juga di langit-langit sana dan di alam-alam yang kita nggak tahu, teman-teman saya sekalian, semua milik Allah, semua diciptakan oleh Allah SWT. Akan tetapi di antara seluruh jengkal bumi ini ada yang begitu Allah cintai hingga Allah menisbatkan dirinya dengan tempat tersebut, yaitu Baitullahil Haram, Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih yang bangun Ka'bah pertama kali? Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman, Ka'bah dengan Hajar Aswad yang ada di salah satu sisinya, Hajar Aswadnya itu dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beberapa barang yang turun dari surga saat Nabi Adam dengan Siti Hawa turun ke atas muka bumi. Siti Hawa sama Nabi Adam tuh waktu diturunkan ke atas muka bumi, ada beberapa barang yang ikutan turun. Dan barang-barang ini, teman-teman saudara sekalian, istilah kita sekarang bolehlah dikatakan bahwa merupakan barang-barang paling sakti. Apa aja tuh yang turun? Satu, Hajar Aswad, batu yang dulunya berwarna putih bersih, turun bersama Nabi Adam. Yang lainnya ada cincin. Cincin ini apabila dipakai maka akan menjadikan siapapun yang memakainya ditaati, ditunduki oleh semua yang ada di alam semesta. Bukan hanya manusia tapi juga bangsa jin. Siapapun yang pakai cincin ini semuanya patuh, taat sama dia gitu. Sama yang pakai. Siapa nih yang pakai cincin ini? Sekarang nggak ada, tapi yang terakhir makainya adalah Nabiullah Sulaiman alaihis salam. Cincinnya Nabi Sulaiman, sampai bikin binatang semua tunduk sama Nabi Sulaiman. Bangsa jin semuanya juga tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Kabarnya dalam dunia persihiran cincin ini masih terus dicari. Jadi kalau ada ibu-ibu lagi jalan, tahu-tahu nemu cincin, Bu, jangan biarkan suamimu memakainya. Kita nggak tahu itu ya, cincinnya siapa gitu kan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, barang lain selain daripada dua hal tersebut adalah tongkat. Tongkatnya Nabiullah Musa alaihi salam yang dengannya Allah jadikan lautan terbelah ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya tersebut. Nah, barang-barang ini semuanya tidak jelas keberadaannya di masa sekarang kecuali Hajar
Aswad. Kalau dibilang bahwa cincin Nabi Sulaiman membuat siapapun yang memakainya ditunduki oleh siapapun, dan juga tongkatnya Nabi Musa itu menjadi suatu yang sangat sakti seperti yang tadi telah saya sebutkan ya, meskipun tentu saja pemberi kesaktiannya, pemberi pemberi keistimewaan barang-barang tersebut tetaplah juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Hajar Aswad apa fungsinya atau apa kesaktiannya? Teman-teman sekalian saya muliakan, ini juga pernah menjadi hal yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata di masa kekhalifahan beliau, saat beliau tawaf dan juga beliau cium Hajar Aswad, sesudahnya beliau berkata, innaka ya hajar, hajarun, innaka ya hajar al-aswad, hajar la yadur wa la yanfa. Law ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashummuka ma shamamtuka. Wahai Hajar al-Aswad, law ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Wahai Hajarul Aswad, kata Sayyidina Umar, engkau hanyalah batu. Engkau tidak memberi manfaat, engkau tidak memberi mudarat. Andai tidak kulihat Nabi Muhammad menciummu, aku tak akan pernah menciummu. Kata Sayyidina Umar. Ucapan tersebut didengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian berkata, ya Umar, faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jangan salah wahai Umar, saya pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innal hajarul aswad yashhad liman istalamahu bil wafa yaumal qiyamah. Sesungguhnya Hajar Aswad akan datang sebagai saksi kepada siapapun yang pernah menyentuhnya, kepada siapapun yang pernah menyalaminya, meletakkan tangan di atasnya, kemudian menciumnya, menyalaminya, atau siapapun yang pernah menciumnya, bahwa orang tersebut adalah orang yang setia menjalankan agama Islam. Orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu naf'in akbaru min hadza? Wahai Umar, adakah manfaat, keistimewaan, kesaktian yang lebih besar daripada ini? Dia ternyata Hajar Aswad kesaktiannya bukan di dunia, Bu, Kak, Dek, tapi kesaktiannya di akhirat. Akan menjadi saksi kepada siapapun yang pernah menciumnya bahwa orang itu adalah orang yang setia menjalankan agama Islam, agama Allah. Sayyidina Umar langsung seneng banget sama ucapan Sayyidina Ali. Ini ya, kita tahu dari sini betapa para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu hatinya bersih-bersih. Enggak ada yang, enggak gitu loh Ali. Mari kita berdebat. Mari kita buka forum secara terbuka. Mari kita adu argumentasi, enggak gitu. Begitu Sayyidina Umar dengar ucapan Sayyidina Ali yang tentu saja Sayyidina Ali berbicara tidak dari hawa nafsu, Sayyidina Umar pun berbicara tidak dari hawa nafsu, melainkan semuanya berbicara dari hati yang bersih. Sayyidina Umar kemudian berkata, bi'sal mugam laisa fihi Abul Hasan. Seburuk-buruk tempat, aku tak akan pernah mau tinggal di sana, adalah tempat yang di sana tidak ada bapaknya Hasan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waduh Ali, kamu emang benar-benar penyelamat saya nih. Saya nggak mau tinggal di satu tempat yang tidak ada kamu di dalamnya, takut salah-salah mikirnya terhadap apapun.
Gitu ya. Jadi Sayyidina Umar memberi kesaksian tentang ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan tentang pengetahuan beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tapi bukan artinya, wah kalau gitu saya harus bisa cium Hajar Aswad. Itu teman-teman saya sekalian, bisa mencium Hajar Aswad itu juga sebuah anugerah yang enggak bisa gini. Belakangan ini nih banyak banget orang-orang yang jadi joki cium Hajar Aswad. Ada Ustazah, orang mana? Iya orang mana lagi? Kita tahulah oknumnya. Dari mana tuh ide-ide jokiin sesuatu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi ada tuh, saya pernah disamperin. Bukan saya pernah jadi joki ya. Saya pernah disamperin. Dia bilang, "Bu, cium Hajar Aswad, Bu. $100 Bu, $100. $100. Akhirnya saya cuekin aja. Dia bilang, "Bu, 200 real deh." Turun lagi gitu. Saya cuekin aja. 100 real Bu. Saya cuekin aja. Saya cuekin terus gitu maksudnya. Bukan kemudian saya bilang 50 real mau. Teman-teman sekalian, kenapa gitu? Yang namanya suap, itu kan namanya suap tuh. Ar-rashi wal murtashi finnar. Kata Nabi Muhammad, yang nyuap sama yang disuap tempatnya di neraka. Saya datang ke Mekah mau ibadah. Ngapain saya datang ke Mekah hanya untuk menambah daftar dosa yang membuat saya layak di neraka? Saya datang umroh buat ngapusin dosa, bukan buat nambahin dosa. Jadi saya nggak mau kerjain yang kayak begituan. Lagi pula teman-teman, urusan cium Hajar Aswad kalau dikasih kemudahan sama Allah gampang aja. Saya pernah cium Hajar Aswad, nggak pakai desek-desekan, malahan diantriin laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tahun 2000 saat melaksanakan ibadah haji, ada masanya subhanallah, saya nggak ngerti juga kenapa bisa begitu ya. Jadi malam 10 Dzulhijjah, malam hari raya, rupanya kebanyakan jamaah-jamaah yang lain dari mabit di Muzdalifah yang ngambil batu tuh, itu mereka semuanya pada balik ke Mina untuk melaksanakan jumroh Aqobah atau untuk bermalam besok paginya melaksanakan jumroh, lempar batu. Sementara saya yang waktu itu ditanya sama rombongan kami dari Oman, saya berangkat hajinya bayarnya hanya sekitar 4 jutaan teman-teman. Berangkatnya dari Yaman. Jangan dikirain sakti. Itu teman-teman saya sekalian, saya waktu itu udah ngajar di Daruz Zahra. Jadi ketika rombongan kami nih satu bis, terdiri kebanyakannya dari teman-teman saya dari Oman dan warga Oman, warga Salalah tepatnya. Mereka tanya, "Ustazah, ini kita habis gini bagusan balik ke Mina untuk Aqobah atau kita tawaf ifadah?" Saya bilang dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh sebab tawaf ifadah masuk dari muntasiful lail, dari jam 12-an malam ke belakang. Sementara itu juga udah jam 12-an gitu. Terus dia bilang, "Jadi Ustazah putuskan apa nih?" Saya bilang, "Kalau gitu kita tawaf ifadah." "Ke Mekah Ustazah?" "Iya, ke Masjidil Haram." Kita pun berangkat ke Masjidil Haram dan baru itu saya lihat Masjidil Haram kosong.
Masa itu orang kalau lagi ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji, Mekah ditutup selain dari jamaah haji. Jadi warga Mekah apa segala macam tuh nggak bisa, nggak boleh ke Mekah gitu. Kecuali besok paginya tuh baru mereka sholat subuh dan itu ya sholat Idul Adha gitu. Tapi kalau yang malam itu tuh ternyata enggak. Dari kosongnya, dari sedikitnya, sampai pintu-pintunya itu sebagian ditutup. Ya satu pintu, 3 ditutup, pintu masjid. 1 dibuka, 3 ditutup seperti itu. Jadilah kami waktu itu, saya dan teman-teman yang dari Oman ini ya, habis selesai tawaf, selesai semuanya acara tawaf, yang berarti habis selesai tawaf itu saya sa'i. Saya udah bilangin, Ustazah, Hajar Aswadnya kosong nih Ustazah, kita boleh cium Hajar Aswad? Saya bilang enggak boleh, kita masih sedang menyandang ihram. Hajar Aswad itu wangi. Jadi kamu kalau deketin Hajar Aswad, cium Hajar Aswad harus bayar dam, karena itu mencium wewangian gitu. Yang kita tahu memang wangi gitu kan. Akhirnya mereka bilang, jadi kapan kita bisa boleh cium Hajar Aswad Ustazah? Saya bilang abis sa'i. Kamu habis sa'i potong rambut boleh cium Hajar Aswad. Wah kalau gitu kita kayak gitu aja. Jadilah kami kemudian tawaf, kemudian sa'i, habis selesai sa'i gunting rambut, berarti kita sudah tahallul pertama gitu ya. Kemudian kami pun segera ke Hajar Aswad, ke Ka'bah lagi, dan kemudian kami pun cium Hajar Aswad dengan puas karena bahkan dibikin antriannya itu perempuan dulu berapa orang, habis itu laki-laki berapa orang, habis itu perempuan lagi berapa orang. Saya nggak tahu apakah kejadian yang seperti ini akan terulang kembali ya pada masa-masa sekarang-sekarang, tapi Allah Subhanahu wa taala kalau menentukan sesuatu memang luar biasa indahnya. Jadi dulu sebelum pergi ke Mekah, ketika membahas mengenai Hajar Aswad kayak begini nih, saya bilang sama teman-teman di kelas, saya bilang doakan saya, mudah-mudahan saya kalau haji bisa cium Hajar Aswad tanpa desek-desekan dan tanpa berdesak-desakan sama laki-laki yang bukan mahram. Itu yang hadir di situ aminin semua, walaupun dalam pikiran mereka gimana ceritanya. Allah kalau mengijabah tanpa peduli. Saudara sekalian yang saya muliakan, beberapa tahun sesudah saya tinggal di Indonesia, ada masanya saya bawa rombongan umroh. Sekarang saya nggak bawa rombongan umroh lagi, jadi jangan ada yang nanya-nanya travelnya apa. Saudara sekalian, saya ada bawa rombongan umroh waktu itu. Kemudian di antara rombongan itu ada satu ibu bawa ART-nya. Jadi ada bawa ART-nya itu banyak gitu ya, berapa orang, kalau nggak salah sampai 4 atau 5 orang gitu, yang perempuan, kemudian ada supir, ada ini gitu, banyakan orang lah gitu yang ikut rombongan kami itu. Saya terangkan kepada mereka tentang fadilahnya mencium Hajar Aswad. Hari itu abisnya selesai tawaf sunnah bukan tawaf umroh, para ART itu asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, si ibu yang ikut rombongan saya ini gitu ya, itu pada desek-desekan berusaha mencium Hajar Aswad dan alhamdulillah berhasil. Jadi mereka bikin strategi saling inilah apa segala macam, saling kayaknya ya gitulah ya. Sampai akhirnya mereka bisa cium Hajar Aswad, semuanya berhasil kecuali satu orang. Siang hari itu mereka ngadu pada saya, mereka seneng banget gitu kan semuanya, satu ini nangis sama saya, Ustazah saya belum berhasil Ustazah, pas saya udah mau deket nih Ustazah tiba-tiba saya kedorong, saya ditarik Ustazah karena memang mau mengerjakan sholat gitu, jadinya saya gak dapat Ustazah, dosa saya banyak barangkali ya Ustazah, nangis beneran. Saya bilang sama dia, gak gitu dek, mungkin gak gitu masalahnya, saya bilang udah kamu doa aja minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ngerasa mungkin sebabkan dosa-dosa, banyak istighfar, banyak mohon ampun sama Allah. Dia pun melaksanakan itu semuanya. Besok harinya dia datang kepada saya nangis lagi. Ternyata nangisan.
Tapi kali ini dia nangis seneng. Ustazah, saya bisa cium Hajar Aswad lama banget. Kok bisa begitu? Dia bilang, saya ustazah desek, akhirnya saya bisa cium Hajar Aswad. Waktu saya lagi cium Hajar Aswad, tiba-tiba aja sepi. Gak ada orang di sekeliling saya. Saya udah ngangkat kepala, kok sepi? Saya cium lagi. Saya niatin ustazah, buat ini gitu, dia niatin sama dia. Jadi dia nyium sekali buat saya, nyium sekali buat siapa gitu. Semua orang diwakilin sama dia. Buat orang tuanya, buat saudara-saudaranya. Saya aneh ustazah, kenapa kok kepala saya nggak diangkat-angkat gitu. Jadi saya lama banget ustazah di Hajar Aswad itu ustazah. Habis itu pas saya angkat ustazah, ternyata beneran sepi banget, tempatnya lagi dibersihin. Lagi di pel. Jadi dia sendirian nyangkut di Hajar Aswad. Saya bilang, Allah kalau punya mau, ya Allah, ya Allah. Urusannya cuma doa, teman-teman, urusannya cuma doa. Jangan pernah remehkan doa. Jangan pernah remehkan doa. Tuh, Al-Hajaril Aswad yang ada di dalamnya Ka'bah. Itu asalnya putih. Yang bikin dia hitam kenapa? Dosa orang-orang yang memegangnya. Sampai akhirnya jadi hitam. Wah, sekarang legam banget itu ya. Kebanyakan dosa-dosa umat ini ya. Jadi sekalian, saya doakan yang belum pernah sampai sana, mudah-mudahan Allah sampaikan kamu ke sana. Yang belum haji, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Yang sudah haji, mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Saya nggak doain yang sudah haji balik lagi, kesian sama yang ngantri. Panjang banget antriannya, dah mendingan hajinya sekali aja, sisanya umroh. Karat wa marat insyaallah, berulang-ulang kali insyaallah bisa berangkat pergi umroh teman-teman saya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Pertama oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Kabarnya dulu Nabi Adam itu teman-teman saya sekalian diturunkan di Hind. Ketika turun dari atas langit, turunnya tahu kan kenapa? Bukan karena belum bayar pajak, dikeluarin dari surga gitu ya. Enggak gitu, atau belum bayar kos-kosan di surga gitu. Teman-teman saya sekalian, Nabi Adam dikeluarkan bersama dengan Siti Hawa dari surga disebabkan karena akalas syajarah, makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabadat minhuma sau'atuhuma, maka pakaian-pakaian kebesaran mereka di surga berhamburan. Kemudian saat itu juga Siti Hawa keluar darah dari bawah beliau ya. Dia bertanya, "Mahadha ya Rab, apa ini Allah?" Allah berkata, "Ya Hawa, hadza laki wa li zawja wa li banatiki ila yaumil qiyamah." Ini adalah head untukmu dan untuk semua anak-anak perempuanmu sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Makanya perempuan pada punya head kan ya. Sementara Nabi Adam, nah ini saya baca kisah ini di kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab mengenai haji. Teman-teman saya sekalian, Nabi Adam ketika makan buah tersebut segera keluar kayak tulang dari leher beliau. Ini yang disebut dengan nama jakun. Ya, makanya anak laki-laki pada punya jakun tuh. Begitu kan? Bisa dioperasi apa enggak tuh jakun Ustazah? Kagak ngerti dah saya. Teman-teman sekalian saya muliakan, nih laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah pun menurunkan keduanya di atas muka bumi. Kabarnya Nabi Adam turunnya di Hind, di India sekarang ya, di India sekarang. Sementara Siti Hawa kabarnya turun di Jeddah. Karenanya kotanya disebut kota Jeddah karena
Jiddah artinya adalah nenek moyang, gitu ya. Artinya adalah artinya adalah nenek gitu. Jadinya kota Jiddah itu karena ia adalah tempat turunnya Siti Hawa. Wallahu alam. Yang kayak beginian kan sejarah nggak bisa dicari kebenarannya begitu ya. Nah itu teman-teman, kemudian Nabi Adam pun berusaha untuk menemukan Siti Hawa. Kebayang zaman itu loh, mau nyari orang nanyanya sama siapa? Dinosaurus. Nyari-nyari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sampailah kemudian mereka berjumpa, kabarnya di padang Arafah. Makanya tuh waktu saya naik ke Jabal Rahmah yang tempat padang Arafah itu ya, itu teman-teman sekalian kalau lagi nggak musiman haji, padang Arafah tuh kosong, sepi gitu, sepi. Palingan ada orang-orang yang datang ke sana hanya untuk sekedar lihat. Ini loh kalau ibadah haji itu jadi rame karena ini adalah padang Arafah gitu. Nama gunungnya Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Kabarnya di atas gunung situ tuh Nabi Adam dengan Siti Hawa bertemu. Teman-teman sekalian, di situ tuh ada kayak semacam apa sih kalau di pusat kota tuh? Tugu ya, kayak dibangunin tugu gitu di atasnya bukit Rahmah itu. Nah itu banyak banget orang-orang di Indonesia tuh yang suka pada nulis di situ. Andi, Love, Rini. Di belakangnya ada tulisan lagi, Andi, Love, Dini. Nah yang sebenarnya yang mana nih? Tuh katanya ya, kayaknya nih yang di depan ditulis sama bininya, yang di belakang tulis sama lakinya. Itu yang mustajab yang mana tuh? Kalau kayak gitu gimana tuh Ustazah? Nggak perlu yang begitu-begituan teman-teman, nggak perlu. Itu kayak anak SMA, anak SMP suka nulis di toilet nggak sih? Enggak perlu, sekali lagi ya, ngotorin aja. Jadi bikin pemerintah Saudi Arabia sibuk ngecat mulu tuh tugu. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, di sanalah keduanya bertemu dan padang Arafah, makanya disebut sebagai Arafah gitu kan, karena itu adalah tempat ta'arufan, tempat ketemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa, tapi keduanya tentu saja sudah menjadi suami istri. Sejak kapan Ustazah jadi suami istrinya? Sejak mereka berdua Allah ciptakan di surga. Ini paling keren nih akad nikahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa ya, nggak pakai penghulu. Kabarnya ketika Nabi Adam sendirian di surga, dia pun merasa kesepian. Allah kemudian menciptakan dari salah satu tulang rusuknya Siti Hawa. Jadi kalau Nabi Adam tuh diciptakan dari tanah gitu ya. Nabi Adam kan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah, teman-teman. Nah, itu kemudian kalau Siti Hawa diciptakannya dari tulang rusuknya Nabi Adam. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, bukan dirimu. Jadi jangan sibuk nyibuk nyari tulang rusuk. Saya nih sebenarnya diciptakan dari tulang rusuknya siapa ya? Menurutmu orang yang pernah kawin 10 kali tulang rusuknya sisa berapa? Enggak gitu deh. Terus perempuan yang pernah kawin 3 kali tulang rusuknya barengan gitu. Nah enggak gitu ya. Itu Nabi Adam dengan Siti Hawa aja. Yang Nabi Adam diciptakan dari tanah dan air, sementara Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Hanya Siti Hawa. Sementara kita semua sebagai